Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahullahu bil haqqi basyiran wa nadhira bayna yaday sa'ah. Fabagha risalah wa adal amanah wa sal umma wa jahada fil haqqi jihadih. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi at-tahirin thayyibin wa sahbihi al-ghuratil mayamin wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minhum amin amin amin. Amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar supaya kalian bertakwa. Ayat ini surah Al-Baqarah ayat 183 ini seringkali pada hari-hari puasa Ramadan ini disampaikan oleh banyak para ulama, para mubaligh, para ustadz di berbagai kesempatan sepanjang bulan puasa ini, khususnya ceramah di saat di sela-sela ibadah sholat tarawih. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak para ikhwan dan akhwat rahimanallah wa iyyakum untuk melihat satu aspek kandungan dari ayat ini, yaitu dalam ayat ini disebutkan setelah kewajiban atas orang beriman disebutkan ada tasbih, ada penyerupaan, yaitu kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian. Persoalan timbul di sini. Apa faedahnya kalimat ini? Mengapa kalimat ini ada di dalam ayat ini? Umpama ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu, kemudian tidak ada kalimat ini, langsung la'allakum tattaqun misalnya. Wahai orang beriman, diwajibkan sekalian berpuasa la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Tentu maknanya tidak berubah, yaitu makna ayat ini sebagai dalil kewajiban puasa. Tapi mengapa ada kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum? Ada sebagian ulama menerangkan bahwa kalimat ini faedahnya adalah tasliyah lihadil ummah. Kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum memiliki faedah tasliyah lihadil ummah, sebagai refreshing ataupun penghibur bagi umat ini. Maksudnya supaya umat ini tidak merasa berat menjalankan kewajiban puasa ini, karena umat sebelumnya juga telah diwajibkan. Dan ini tabiat manusia. Manusia pada umumnya akan merasa ringan untuk memikul beban bila ada temannya, bila ada yang senasib. Orang-orang pada kesulitan, misalnya mengalami kesulitan, mengalami musibah, maka kita mengalami musibah juga, orang-orang yang mengalami musibah juga, itu akan lebih enteng ketimbang yang mengalami hanya diri sendiri. Itu tabiat manusia. Suatu beban yang hanya dipikul sendiri akan terasa lebih berat daripada kalau dipikul juga oleh orang lain, bersama-sama senasib, istilahnya begitu. Itu diantara ringkasan faedah yang terkandung di dalam kalimat ini, yaitu kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Tapi
Apabila memang ini faedahnya adalah tasliyah di hadil ummah, tentu kita mengetahui bahwasanya umat yang pertama terkena khitab ayat ini, seruan ayat ini yang pertama kali adalah tentu saja di saat pertama kali ayat ini diwahyukan. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, wahai orang beriman diwajibkan atas kalian. Kalian di sini tentu kita telah mengetahui dan memahami bersama bahwa maksudnya adalah yang pertama, umat yang pertama yaitu para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum. Jadi seakan-akan kalau dikatakan faedahnya adalah tasliyah di hadil ummah, tasliyah di sahabat, maknanya seakan-akan menilai para sahabat itu merasa berat untuk menerima perintah puasa ini. Pertanyaannya, apakah memang demikian? Kalau kita lihat karakter sahabat sejak di Mekah, begitu banyak ujian, mereka memikulnya. Di Mekah kita tahu dari sejarah bagaimana beratnya untuk memeluk Islam, menyambut dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Itu sangat berat, ujian berat bagi Muslim di Mekah pada waktu itu, di awal-awal masa kenabian di Mekah. Sehingga kita lihat ada peristiwa beberapa sahabat terbunuh, seperti ayah dan bundanya sahabat Amr bin Yasir, yaitu Yasir dan istrinya radhiyallahu anhum. Kemudian bagaimana penyiksaan terhadap Bilal radhiyallahu anhu. Kemudian bagaimana pengeroyokan dan pemukulan habis-habisan terhadap sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ketika beliau dengan lantang hanya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah di dekat Ka'bah di hadapan orang-orang musyrikin Quraisy. Dan itu akan diucapkan lagi besok jika Rasulullah SAW tidak melarang dan menyuruhnya pulang ke kabilahnya. Dan bagaimana para sahabat ini dengan rela meninggalkan semua yang mereka miliki di Mekah untuk hijrah ke Madinah, menjalankan perintah syariat. Mereka hanya bermodal pakaian di tubuhnya, sehingga seorang sahabat dalam Sahih Bukhari dikisahkan dalam perang Badar, seorang sahabat Miqdad bin Aswad mengatakan kepada Rasulullah SAW, peristiwa perang Badar adalah peristiwa perang yang besar pertama kali dilakukan oleh kaum muslimin pada waktu itu, dan itu musuh 3 kali lebih besar kekuatannya, sehingga sempat beberapa sahabat mempertanyakan. Tetapi Miqdad bin Aswad anhu mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, la naqulu laka kama yaqulu banu Israil li Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, walakin naqulu laka imdi wa nahnu ma'ak. Wahai Rasulullah, kami tidak akan mengatakan kepada anda sebagaimana Bani Israel mengatakan kepada Musa alaihissalam, pergilah anda wahai Musa maksudnya alaihissalam, dan Rabbmu, pergilah anda dengan Allah, berperanglah kalian berdua, sesungguhnya kami di sini saja duduk. Tetapi kami mengatakan kepadamu wahai Rasulullah, lanjut, jalan terus, berangkatlah berperang, wa nahnu ma'ak, dan kami bersama anda. Jadi ini ciri sahabat, karakter sahabat ridwanullah alaihim. Mengapa? Yang ini semua adalah beban, kewajiban telah mereka alami sejak di Mekah, hijrah, perang Badar, dan banyak lagi yang lain yang mereka ini samina wa ta'na. Mereka taslim, menyerahkan diri sepenuhnya dengan ketentuan syariat yang datang,
Ketika ada larangan khamr, mereka dengan yang hari-harinya mereka minum, mereka buang semuanya ke jalanan. Ketika ada perintah hijab, para sahabiah segera memakai, menutup tubuhnya, hingga dengan kain yang apa adanya, kordeng apa semua di sementara begitu. Itulah para sahabat. Bagaimana mungkin masih perlu ada tasliyah untuk memenuhi kewajiban puasa sebulan? Mana yang lebih berat dari peristiwa-peristiwa yang tadi itu ketimbang puasa 1 bulan? Nah, maka di sini ada nador. Pandangan yang pertama ini yaitu faedah dari kalimat kama kutiba alaikum kama kutiba alal ladzina min qablikum, ini nador. Sehingga ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini mengatakan bahwasanya kalimat ini mempunyai faedah anna rabbana la yuridu an taji'a hadhil ummah muqassiratan fi jihatin taqarrubat biha ilaihi ummatun ukhra. Bahwasanya Rabb kita Allah SWT tidak menginginkan umat ini nanti datang dalam keadaan muqassirah, dalam keadaan kurang di satu sisi, di dalam di mana umat lain melakukan takarub dengan sisi itu, yaitu puasa kepada Allah. Jadi jangan sampai umat ini dikalahkan oleh umat-umat sebelumnya dalam takarub kepada Allah Ta'ala. Karena umat ini adalah umat yang paling baik, kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Dan umat ini adalah umat wasat, umat yang pertengahan yang nanti besok di kiamat menjadi umat yang menjadi saksi bagi umat-umat sebelumnya. Sebagaimana Rasulnya SAW adalah sebagai Sayyidul Mursalin, sebagai pemimpin para Rasul. Umat ini juga adalah penghulu bagi umat-umat sebelumnya. Sehingga jangan sampai dikalahkan takarubnya kepada Allah dalam satu sisi, dalam hal ini berpuasa. Jadi kalau umat lain bertakarub kepada Allah dengan berbagai ibadat, kemudian dengan puasa ini juga, maka umat ini juga ibadah yang dimana umat sebelumnya juga dikenakan kewajiban takarub puasa, umat ini juga ada takarub dalam bidang dalam aspek ibadah puasa ini. Sehingga tetap menjadi pemimpin umat yang lain, menjadi umat yang terbaik, menjadi umat saksi bagi umat yang lain sebagai penghulu umat yang lain. Itu demikian maknanya yang kedua ini, insyaallah lebih arjah, wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin.